Halo Sampurasun, Wilujeng Tepangdi sareng Simkuring Edwin Rahmatullah di Pida Pembelajaran Bahasa Sunda. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai salah satu materi yang ada pada buku Pangrumat Basa Sunda Pikeun Murid SD MI kelas 1 karangan dari Dedi Koswara, Yayat Sudaryat dan Usep Kuswari ya. Nah, teman-teman silahkan melihat buku paketnya, dibuka halaman 36 dan juga 37 ya. Nah, materi kali ini adalah mengenai nyebutkeun ngaran pakakas ya, atau menyebutkan nama-nama dari perkakas. Oke. Nah, contoh ini adalah gambar sebuah pot. Maka teman-teman tuliskan nama bendanya dalam bahasa Sunda. Pot, POT ya. Nah, sekarang teman-teman dalam buku teman-teman mungkin ini masih kosong ya, belum ada tulisan seperti ini. Nah, ini hanya untuk membantu teman-teman mengisi buku paketnya ya, mengisi nama-nama benda ini dengan menggunakan bahasa Sunda yang benar ya. Yang pertama, ini adalah gambar sebuah jam dinding. Bahasa Sundanya, orang Sunda pun biasa menyebutnya sebagai jam ya. Yang kedua, gambar bola. Nah, orang Sunda bisa menyebutnya bola atau bisa menyebutnya dengan bal. Nulisnya B-A-L, bal. Ya. Gambar berikutnya ini adalah gambar sebuah tas, ya, tas. Bahasa Sundanya ini bisa juga sama, tas, ya, orang Sunda bisa menyebutnya sebagai tas atau kantong. Kantong ya. Nah, ini adalah gambar kantong atau tas punggung. Nah, biasanya kalau orang Sunda menyebut tas punggung sebagai kantong akon. Ya, sekali jadi kantong akon itu tas punggung. Nah, ada juga kantong soren. Nah, kantong soren ini adalah kantong yang berbentuk selempang ya, diselempangkan. Oke. Yang berikutnya ini adalah gambar ya, dalam bahasa Sunda ini disebut dengan teko ya, teko atau poci ya, teko atau poci. Kemudian gambar buku ya, orang Sunda juga menyebutnya buku. Nah, yang berikutnya ada gambar bantal. Nah, ada beberapa sebutan yang biasa disebut oleh orang Sunda tentang bantal ini ya. Bisa bantal, bisa angel, bisa anggel ya. Sekali lagi, bisa bantal, bisa angel, bisa anggel ya. Ini sebutan-sebutan untuk bantal. Yang berikutnya gambar sebuah pintu. Orang Sunda menyebut pintu sebagai panto ya. Bahasa Sunda dari pintu adalah panto. Nah, yang berikutnya ini ada gambar ya, ini gambar lampu ya, lampu. Orang Sunda pun menyebutnya lampu. Nah, ada juga beberapa istilah lampu, misalkan cempor ya atau damar. Nah, kalau damar itu lampu yang biasa dulu kalau orang Sunda itu maka lampu yang biasa ada sumbunya. Nah, kemudian dihidupkan dengan api. Nah, itu namanya damar ya. Damar. Nah, kalau ini adalah lampu. Yang berikutnya ini gambar kursi. Nah, kalau kursi bahasa Sundanya adalah korsi. K-O-K-R, korsi. Ya. Yang berikutnya ini gambar sebuah baju. Nah, baju ini bahasa Sundanya bisa baju, bisa acuk, bisa raksukan. Sekali lagi, bisa baju, bisa acuk, bisa raksukan. Tergantung di pemakaiannya ya. Nah, kalau baju ini biasanya dipakai untuk bahasa loma, bahasa yang akrab ya, bahasa yang akrab dipakai kepada teman ya. Jadi yang akrab, baju. Nah, kalau acuk ini bahasa yang halus, bahasa yang lemes untuk diri sendiri. Misalkan acuk abdi sae, baju saya bagus ya. Kalau raksukan ini biasanya untuk bahasa lemes ya, bahasa halus untuk orang yang kita hormati atau orang yang lebih tua. Misalkan raksukan bapak sae, baju bapak bagus ya. Jadi raksukan ini ditujukan kepada orang yang kita hormati. Gambar berikutnya ada gambar pensil. Nah, pensil bahasa Sundanya adalah patlot ya, patlot. Oke, yang berikutnya
Ini adalah gambar sebuah radio. Ya, sekali lagi gambar radio. Nah, yang berikutnya. Nah, sebatas ini adalah gambar payung ya, gambar payung. Kalau orang Sunda biasa menyebutnya payung, bisa juga pajeng ya, pajeng. Tapi yang halusnya adalah pajeng ya. Bahasa halusnya atau bahasa yang baiknya adalah pajeng. Ini adalah gambar telepon ya, tulisnya telepon. Nah, ini ada gambar sepatu, bahasa Sunda sepatu adalah sapatu. Nah, yang berikutnya di bagian bawahnya ya, teman-teman pun sama, di sini nyalin kecap ya, menyalin kata-katanya. Contoh, ini gambar buku, teman-teman tuliskan buku. Nah, teman-teman pun silakan tuliskan ya di sininya tentang kata-katanya. Nah, ini adalah gambar senter ya. Bahasa Sundanya, orang Sunda bisa menyebutnya senter, bisa juga baterai. Nah, jadi kata baterai ini adalah senter kalau orang Sunda menyebutnya ya, baterai. Ini gambar pintu, bahasa Sundanya adalah panto ya, silakan tuliskan. Nah, ini gambar sepeda, bahasa Sundanya adalah sapeda ya. Ini sapu. Oke. Yang ini adalah topi. Nah, ya, topi. Nah, orang Sunda pun kadang-kadang menyebut topi ini sebagai kopeah ya, kopeah. Nah, ini ada gambar payung ya. Jadi payung ini bisa payung, bisa juga pajeng ya, pajeng. Tapi bahasa halusnya, bahasa yang baiknya adalah pajeng ya, pajeng. Ini ada gambar sebuah dasi ya. Yang ini adalah kunci ya, gambar kunci. Nah, kunci itu bahasa Sundanya adalah kunci. Tapi bisa juga sosi. Ya, sekali lagi bahasa Sunda dari kunci adalah kunci atau bisa juga sosi. Nah, ini gambar bantal tadi ya. Bisa bantal, bisa angel, bisa anggel. Ya, bisa bantal, bisa angel, bisa anggel ya. Nah, selain dari ini teman-teman sebetulnya banyak sekali nama-nama perkakas, nama-nama yang biasa kita gunakan, benda-benda yang kita gunakan dalam bahasa Sunda ya. Nah, namun pada hari ini teman-teman mungkin ada tambahan ya dari saya. Nah, hanya 10. Nah, kira-kira teman-teman tahu apa tidak? Nah, ya, arti dari benda-benda berikut ini. Ini adalah nama benda-benda nih ya. Nama benda-benda dalam bahasa Sunda ya. Benda dalam bahasa Sunda, teman-teman tahu gak artinya? Yang pertama, lancingan ya. Apa arti lancingan? Ya, lancingan artinya adalah celana ya. Jadi celana itu dalam bahasa Sundanya bisa calana, bisa lancingan ya, tapi bahasa halusnya adalah lancingan. Almenak. Apa itu almenak? Ada yang tahu? Ya, almenak adalah kalender ya. Jadi kalender bahasa Sundanya adalah almenak. Yang ketiga, beber. Ada yang tahu apa arti beber? Ya, beber artinya adalah sabuk ya. Jadi bahasa Sunda dari sabuk adalah beber. 4. Enteng. Apa arti enteng? Ya, enteng adalah kaca cermin ya. Bahasa Sunda dari cermin adalah enteng ya. 5. Jidar. Apa itu jidar? Ya, jidar artinya adalah penggaris. Jadi bahasa Sunda dari penggaris adalah jidar. 6. Lomari. Apa artinya? Ya, lomari artinya lemari ya. Bahasa Sunda lemari adalah lomari. 7. Pamupus. Apa bahasa Sundanya? Nah, pamupus artinya adalah penghapus ya. Jadi bahasa Sunda dari penghapus adalah pamupus. 8. Peso. Ya, peso artinya adalah pisau ya. Bahasa Sunda dari pisau adalah peso. 9. Siwur. Ada yang tahu apa arti siwur? Ya, siwur adalah gayung ya, gayung. Jadi bahasa Sunda dari gayung adalah siwur. 10. Pamoean. Ya, pamoean ini artinya adalah jemuran ya. Jadi bahasa Sunda dari jemuran adalah
pamoean atau popoean, sama aja ya. Bisa pamoean, bisa popoean. Artinya adalah jemuran ya. Nah, mungkin ini aja sedikit tambahan mengenai nama-nama perkakas ya dalam bahasa Sunda. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun.